Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator Program Calon Guru Penggerak dan Bapak Ibu semua calon guru penggerak lainnya. Perkenalkan, nama saya Galihwangi dari SMA Negeri 1 Cikatomas, Angkatan 2 Calon Guru Penggerak Kabupaten Tasikmalaya. Modul 1.1 A.7 Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam sebuah karya. Ada 4 rangkuman yang telah saya buat dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Merdeka Belajar. Yang kedua, Sistem Among. Yang ketiga, Analogi Persemaian Benih. Yang keempat, Kodrat Alam dan Kodrat Zaman. Merdeka Belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Merdeka Belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Tujuan Merdeka Belajar menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan. Saya mencoba mengintegrasikan Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Cikatomas dengan konsep belajar di luar kelas, bahkan di luar sekolah, agar siswa terlihat senang dan menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Integrasi Merdeka Belajar yang pertama, siswa membuat praktikum mencangkok dekat rumahnya secara berkelompok. Integrasi Merdeka Belajar yang kedua, dengan belajar di luar kelas, tetapi masih di dalam sekolah, dengan metode praktikum di laboratorium biologi. Dari praktikum tersebut, siswa terlihat senang dan pendidik dapat mengukur sikap siswa. Menerapkan profil pelajar Pancasila secara mandiri, dalam kelompok, bergotong royong, dan kreatif. Contoh praktikumnya yaitu membedah katak, dan praktikum yang kedua yaitu uji kandungan karbohidrat dan protein. Rangkuman pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengemukakan istilah sistem Among, yakni melarang memberikan hukuman kepada anak ataupun paksaan, karena itu akan mematikan rasa merdeka belajarnya, bahkan membunuh kreativitas anak didik kita. Jadi, biarkan anak itu belajar sesuai dengan kodratnya. Untuk itu, mindset guru harus dirubah dari teacher-centered learning menjadi student-centered learning, agar anak bebas berinovasi, bebas belajar dengan caranya masing-masing. Rangkuman pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu analogi persemaian benih. Karena peserta didik itu lir ibarat sebuah padi yang terlihat seperti homogen. Tetapi setelah ditanam di sawah yang sama, pupuk yang sama, ternyata mereka tumbuh dengan capaian yang berbeda-beda. Disitulah pendidik harus paham anak-anak itu unik. Bagaimana cara menghadapinya? Kemudian pendidik juga harus mendapatkan solusi pada setiap masalah-masalah siswanya. Rangkuman pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, hendaknya sebagai seorang pendidik melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Walaupun alamnya sama, tetapi seiring waktu zaman pun berbeda. Misalnya, zaman dulu tidak mengenal teknologi. Sekarang anak-anak sebagai pengguna teknologi. Dan itu terasa pada proses pembelajaran. Zaman dulu mengajar konsep jaring-jaring makanan dengan menggunakan role playing atau bermain peran di lapang sekolah. Sekarang bisa dilakukan di laboratorium komputer dengan memanfaatkan virtual laboratorium, yaitu menggunakan food web. Integrasi kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajaran di kelas bisa dilihat dari video berikut ini.
Pink. Jadi ini sudah kan? Iya. Sudah memakan. Simpulan dari keempat pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, semoga calon guru penggerak bisa mewujudkan merdeka belajar di sekolahnya masing-masing. Ada kalimat penutup dari saya. Ya, namamu akan selalu kuingat. Ki Hajar Dewantara, itulah panggilanmu. Darimu akan kami kenang semboyan pendidikan itu. Ingarso sang tulodo, pendidik di depan memberi contoh. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah-tengah akan membangkitkan semangat belajar siswanya. Tuturi Handayani, di belakang memberi motivasi kepada siswanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih.